terhadap efek beragam aset pembiayaan perumahan dan sektor pembiayaan syariah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pencatatan perdana efek beragam aset syariah berbentuk surat partisipasi sarana multigria finansial Bank Syariah Indonesia nomor 01 dengan ini saya resmikan. Demikian Bank Syariah berbentuk surat partisipasi sarana multigria finansial Bank Syariah Indonesia nomor 01 telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Sekali lagi mari kita berikan aplaus yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri BUMN, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Dewan Komisaris dan Direksi Bank Syariah Indonesia, Dewan Komisaris dan Direksi Sarana Multigria Finansial Persero, Dewan Komisaris dan Direksi PT Bursa Efek Indonesia, hadirin serta undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara pencatatan perdana efek beragam syariah yang pertama di Indonesia. Pencatatan efek beragam aset syariah oleh Bank Syariah Indonesia dan PT Sarana Multigria Finansial ini menambah varian instrumen keuangan syariah yang tersedia di pasar keuangan. Hal ini menjadi sumber alternatif pembiayaan di sektor perumahan bagi perusahaan sekaligus pilihan investasi bagi masyarakat di samping sukuk, saham, dan reksadana syariah. Selain diversifikasi sumber pembiayaan, penerbitan efek beragam aset syariah juga memiliki banyak manfaat lain seperti membantu perkembangan perusahaan, penyediaan dana yang lebih murah, serta dapat digunakan oleh perusahaan berskala menengah dan kecil dalam meningkatkan likuiditas perusahaan. Hadirin sekalian, di pasar keuangan berbagai inovasi instrumen keuangan terus bermunculan, berkembang mengikuti zaman dan kebutuhan masyarakat. Terlebih era digitalisasi juga menuntut sektor keuangan syariah untuk sigap beradaptasi melalui produk-produk yang ditawarkan. Peluncuran produk baru di industri keuangan syariah tentu juga disertai dengan tantangan tersendiri. Selain harus memenuhi izin dan ketentuan regulator keuangan, produk juga harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tahapan ini menjadi upaya kita
dalam memastikan transaksi keuangan yang dilakukan tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari hal-hal yang tidak halal. Sebab dalam ekonomi syariah bukan keuntungan ekonomi semata yang kita tuju, melainkan juga keredaan dan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Harus melalui cara-cara yang masyru'ah, artinya sesuai dengan aturan syariah. Hadirin yang terhormat, perkembangan sektor keuangan syariah dewasa ini masih menyisakan pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah rendahnya inklusi keuangan syariah nasional yang baru mencapai 12,12%, tertinggal jauh dari inklusi keuangan konvensional sebesar 85,1%. Oleh karena itu, hadirnya ragam instrumen keuangan syariah di tengah-tengah masyarakat kita harapkan dapat menjadi katalisator capaian inklusi keuangan syariah nasional. Tantangan selanjutnya adalah masih rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia, yaitu 9,14%. Tahun 2022 jauh di bawah indeks literasi keuangan secara keseluruhan sebesar 49,68%. Padahal literasi ini menjadi faktor intrinsik yang mendorong dan memotivasi masyarakat untuk mencari informasi terkait produk keuangan syariah. Untuk itu, penyediaan ragam produk keuangan syariah sudah sepatutnya diikuti dengan upaya mengejar ketertinggalan dalam literasi, dan saya minta agar semua pihak bekerja sama memastikan masyarakat semakin teredukasi tentang keuangan syariah. Hadirin sekalian, bisnis keuangan merupakan bisnis kepercayaan yang sangat vital terhadap perekonomian nasional. Pelaku sektor keuangan, otoritas pengawas, dan seluruh pihak yang terlibat dituntut untuk memiliki standar pengetahuan, profesionalitas, serta moral etika yang tinggi dalam pengelolaan sektor keuangan. Fraud atau kecurangan di sektor keuangan bukan hanya dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat, melainkan juga berpotensi meruntuhkan perekonomian sebuah negara dalam waktu yang singkat. Menghadapi perkembangan zaman dan era digitalisasi investasi keuangan ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan berikut ini. Pertama, pelaku sektor keuangan agar benar-benar menjaga kepercayaan masyarakat. Pelaku usaha, regulator, dan pengawas harus menjalankan tugasnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ada. Keamanan data, sistem, dan investasi nasabah harus betul-betul terlindungi. Yang kedua, perkuat prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sektor keuangan, hindari instrumen produk-produk dengan risiko tinggi yang dapat menimbulkan gagal bayar seperti pada kasus kredit perumahan di Amerika Serikat yang memicu krisis ekonomi global pada tahun 2008. Ketiga, inovasi ragam instrumen keuangan agar terus dikembangkan, termasuk instrumen keuangan syariah. Hadirnya produk-produk keuangan syariah yang semakin mudah diakses dan dipahami masyarakat tentu akan mengakselerasi pertumbuhan sektor keuangan syariah nasional. Terakhir, tingkatkan edukasi kepada masyarakat tentang produk keuangan syariah, keterbukaan informasi dan profil risiko produk harus dijelaskan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan masalah
di kemudian hari. Menutup sambutan ini, saya ucapkan selamat atas pencatatan perdana efek Beragun Syariah di Bursa Efek Indonesia. Semoga instrumen ini terus berkembang serta semakin banyak lembaga keuangan dan perusahaan yang menerbitkan efek Beragun Syariah sebagai sumber pembiayaan. Saya memulai dulu mengenai saham syariah. Yang pertama dengan keluarnya fatwa Dewan Syariah Nasional di tempat ini ketika saya masih menjadi Ketua Dewan Syariah Nasional. Oleh karena itu, ternyata sejak dari saat itu produk-produk instrumen di pasar modal di Bursa Efek terus berkembang sampai sekarang. Dan hari ini kita juga meresmikan yaitu pencatatan perdana efek Beragun aset syariah di Bursa Efek Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.